Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini tanpa terencana, kita juga tidak terschedule ya. Ini kita rodok sedikit amatir. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau nanti biar memperkenalkan diri. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, sebagai salam hormat dan salam perjuangan kita, salam S3. Serbi Sugiarto. Maturun. Nggih. Dan maturun rawuhnya luar biasa nggih. Sebelum saya melangkah ke beberapa hal yang akan kita tanyakan, juga mungkin juga terkait dengan para pemirsa S3 TV, YouTube channel Kabar Baru Jawa Tengah, monggo panjenengan memperkenalkan diri, nama nggih, terus asli mana, status single apa wis gitu, dan jabatan sementara di NU dan lain sebagainya. Monggo. Nggih, untuk salam kenal, nama saya Muhammad Sutomo. Wis kenal. Oke, lanjut. Populer. Dari Juwana, Kecamatan Juwana, untuk saat ini di organisasi tercinta kita di GP Ansor. Untuk saya menjabat pelaksana tugas Kasat Korcap Banser Kabupaten Pati. Kasat Korcap. Kita ganteng loh. Kita auranya juga hidup. Prospektif gitu ya. Gitu ya. Asli Juwana. Status? Nah, ini perlu loh. Status ada yang naksir repot nih. Beristri satu. Beristri satu ya. Pak, ada peluang? Cukup satu. Oke. Lanjut kepada kontestan gitu. Kita yang kedua, beliau monggo memperkenalkan diri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nama Muammar Abdul Basit, asli dari Talun, Kayen Pati. Tonggo Dewi. Ya. Jadi sing Talun itu banyak dikenalnya itu di Mas, kolam pemancingan. Iya. Jadi yang hobi mancing itu pasti tidak asing. Hobi mancing apa hobi kepancing? Ya, dua-duanya. Apa istilahnya? Membiarkan diri untuk terpancing. Oh gitu ya. Menarik. Memfrekuensikan diri. Iya. Gitu. Lanjut. Status? Alhamdulillah status sudah menikah. Anak 2. Cukup gitu. 1 Mas, jangan tidak hanya peluang gitu ya? atau itu penting itu ya. Lalu jabatan alhamdulillah sekarang mendapat amanah sebagai sekretaris pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pati. Sangat luar biasa. Dan alhamdulillah pada kepengurusan PC Pati yang sekarang ini kita apa istilahnya menangi momentum 100 abad Nahdlatul Ulama. Iya. Sangat luar biasa. Oh iya, kalau ikut beberapa dawuhnya para kiai itu kan umat itu akan terulang, visionernya terulang, kebangkitannya itu ketika mencapai kejayaannya mencapai 100 tahun. Dan semoga berkah itu juga meluber ke kami sebagai penerus yang berkhidmah di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten. Oke, alhamdulillah. Amin. Sebelum kita ke sana, saya akan mengulik background panjenengan dong. Bagaimana cerita? Ini perlu, Mas. Perlu para komandannya. Bagaimana cerita suka dan duka awal mengenal mengenal Ansor ini dari mana? Apakah dari penuh atau langsung betundu atau bagaimana? Dan pasti ada suka dukanya loh. Pasti ada suatu yang ngangen nih tapi orang sing ngopo gitu ya, ada itu. Nah, ini biar juga nun sewu dan mungkin juga kita juga harus terbuka kepada generasi penerus manakala ada yang berminat Mas untuk kedepannya piye carane dan langkahnya itu. Monggo dari kemudian pertama kali kenal Ansor itu sudah lama aslinya, lama, cuman ya hanya sebatas sebagai jamaah Ansor, artinya hanya ikut sehelo dan kadang ikut selapanan. Itu tahun 2009 2000 udah ikut. Cuman ya memang hanya sebatas 99. Oke. Ya, tahun 99 lah. 99. Cuman waktu itu ya belum aktif secara di kepengurusan, hanya sebagai ikut-ikut grup yuk penggembira. Nah, baru pernah lalu penggembira juga ya?
Odor ya. Supporter. Lanjut, siap. Supporter. Lah mulai tahun 2016 ketika itu di Juwana ada kekosongan kepengurusan waktu itu. Terus kita masuk waktu itu langsung sama teman-teman jadi PLT, PAC. Lalu 2017 didaulat sebagai pimpinan anak cabang. PAC ya. PAC Juwana. Nah, lalu itu kan 2 tahun masa jabatan itu. Nah 2019 kita ke PC Ansor sebagai lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi terus berlanjut saat ini di Kasat Korjam. Lalu terkait dengan apa namanya suka duka ya, namanya suka duka pasti ada. Sukanya pasti kita banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat dan banyak pengalaman dan lebih tahu banyak daerah yang awalnya dulu apa ya. Saya tuh tahu Juwana itu hanya Tugu Sukun, Langgeng Harjo. Saya nggak tahu melewati beberapa desa ini namanya desa apa. Pada tahun piro iku rek? 2016 itu. Masya Allah ya. Karena saya tinggal di Kudus dan tinggal di Kudus. Jadi tidak tahu nama-nama desanya. Warga baru ya. Warga baru. Jadi tahunya ya. Ini saking alimnya apa saking celune? Saking culunya. Oke, lanjut. Nah, sukanya setelah aktif, akhirnya kan mau nggak mau turun ke desa-desa, turun ke ranting ya. Akhirnya tahu ada desa Bakaran Wetan, ada desa Bakaran Wetan itu batasnya ini sampai sini, terus ada Ketalit, Growong sampai daerah-daerah desa terpencil di Juwana. Akhirnya nah itu sukanya. Dan banyak teman, banyak sahabat, banyak fans. Mesti betul gini. Kacau gitu. Itu artinya banyak sahabat. Ya itu yang. Dan itu sahabati. Nah, itu sangat-sangat kalau kita berbicara bisnis dan sebagainya itu sangat bermanfaat sekali ketika kita punya usaha, kita punya target dan sebagainya. Lalu kita punya follower, artinya punya pengikut, punya teman, maka untuk kita untuk menjual atau marketing itu sangat berpeluang dan itu sukanya. Efek dominonya di Ansor. Nah, untuk efek atau mungkin pengalaman yang mungkin kurang apa namanya? Kurang inu ya. Ya namanya orang banyak kita berkumpul bersosial. Pasti ada dinamikanya, ada dinamikanya. Pasti kalau kita rasakan memang agak gimana gitu. Tapi kalau kita kembali lagi, kita telisik lagi, itu banyak hikmahnya ternyata. Karena semakin kita banyak berdinamika, maka itu banyak menjadi pengalaman-pengalaman ketika nanti suatu saat kita ketemu dengan problem-problem yang lebih besar, kita sudah terlatih dulu di organisasi ini. Jadi intinya tidak ada dukanya, semuanya hanya suka aja. Andekan itu sedikit kurang enak, tuh pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Luar biasa. Oke, yang kedua ini untuk Pak Sekretaris ini. Pak Ati juga sama, saya yakin masing-masing pasti mengalami itu. Kadang-kadang juga ada nunjuk loh Pak, ada ngopo loh ini. Kadang-kadang ada satu kejenuhan dan lain sebagainya. Apalagi, tapi apapun itu kan masih sangat muda ya. Jadi sangat. nanti ke depannya, monggo diceritain Pak Sekretaris. Dari balita ini. Ya. Dari yang bisa ditangkap oleh kita. Ya. Ini kalau urusan kenapa awal khidmah ya di Nahdlatul Ulama dari sejak sekolah. Dari sejak sekolah saya kebetulan mondok di Kajen, pondoknya Mbah Abdullah Salam, dan beliau merupakan sesepuh Nahdlatul Ulama di era itu. Jadi alhamdulillah saya berguru kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Begitu kuliah, alhamdulillah juga punya kesempatan untuk khidmah di PMII. PMII. Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang juga merupakan belum bangun. Pergerakan mahasiswanya anak-anak NU lah. Itu di Jakarta S1, S2
jadi sekitar 7 tahun Mas di Jakarta. Terus 2005 balik kandang, pulang ke Pati. Karena dari kuliah dulu memang wis kadung jiwa hijau dan jiwa berorganisasi NU. Ya alhamdulillah di sini juga setrumnya terhadap Ansor juga kenceng. Ketemu bolo-bolo ya. Iya, ketemu bolo lagi dan alhamdulillah waktu kepengurusan Sahabat Itkon 2018-2022 ya Mas Haji. Bersama Mas Haji juga, Mas Haji Sutomo, saya di posisi wakil ketua bidang ideologi dan kepesantrenan. Ya sampai sekarang ini Mas. Pokoknya ya urusannya ya mengalir, tahlilan, sholawatan, manakiban dan mengalir yang jelas, yang mengalir. Oke, sangat luar biasa dan masing-masing punya spesifikasi, masing-masing punya bidang dan tanggung jawab yang luar biasa. Khusus untuk Pati lah, kita bicara yang Pati sekarang. Panjenengan memang kiprahnya di lingkup kabupaten. Mau dibawa kemana sih kita? Karena gini, nun sewu, saya itu hanya karena melihat salah satunya Banser kok luyu tulusnya, ikhlasnya itu yang nun sewu ora iso dinilai dan ini tentunya membutuhkan Ansor Banjar, tentunya membutuhkan tangan-tangan dingin orang yang memang benar-benar bisa bertanggung jawab secara lahir batin dunia dan akhirat itu. Versi menurut saya gitu. Kalau ini tepat yang megang akan menjadi sesuatu yang sangat besar ke depan. Nah, panjenengan selaku sekarang menjawab pimpinan ini mau dibawa kemana? Bolo-bolo yang culun-culun kayak aku nih. Ya memang nanti. Apa dan arahnya mungkin terkait juga dengan bidang panjenengan untuk. Iya, untuk kebansaran kita memang lebih ke artinya di Nahdlatul Ulama ini kan kita punya wadah punya Ansor. Lalu kita punya di Ansor itu punya semi otonom namanya Banser. Itu kan memang mewadahi sahabat-sahabat, mewadahi generasi-generasi muda Ansor, generasi-generasi muda NU yang suka atau yang secara punya kompetensi dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan. Di situ juga ada pengembangan bidang seperti ada yang lebih kecondongannya ke suka ke maritiman, kita ada maritim. Lalu yang spesialisnya ke lalu lintas, ada balantas, lalu ada keprotokoleran dan seterusnya. Macam-macam. Itu semuanya untuk saat ini memang arahnya apa? Ya pengembangan sahabat Banser ini supaya di dalam hikmah memang punya profesionalitas. Artinya tidak sebatas cuklun ya memang kita akui di Banser ini banyak cuklun. Jadi polos sekali. Nah, dibawa kemana? Ya kita punya tanggung jawab di kepemimpinan ini, artinya di kepengurusan ini kita punya tanggung jawab untuk membawa arah dalam hikmah itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi sak culun-culunnya itu ya ora culun-culun banget gitu loh. Nah, itu untuk saya ya, artinya memang punya arahnya ke sana supaya pengembangan ini nanti suatu saat akan menumbuhkan pengalaman-pengalaman di kader-kader itu sendiri. Suatu saat ketika kader-kader itu diminta oleh masyarakat untuk aktif di masyarakat seperti sebagai ketua RT atau ketua Karang Taruna di tingkat desa atau mungkin kepala desa dan sebagainya, itu sudah siap. Jadi pada prinsipnya itu. Jadi kita menyiapkan kader-kader Ansor khususnya di Kebanseran, kader Banser atau Barisan Ansor Serbaguna ini memang tepat guna. Jadi kita memang mengajak teman-teman di Banser khususnya untuk tidak hanya sebatas kita punya sebagai anggota KTA, tetapi harus aktif. Semakin aktif, semakin banyak pengalaman, semakin banyak kesempatan
dan peluang untuk dilirik sama masyarakat, untuk diminta aktif di desa atau di RT tertentu. Itu yang sudah mapan. Kalau yang belum keluarga, akhirnya dilirik sama calon mertua. Oh gitu ya. Pengalaman pribadi kayak. Artinya di pengurus ini kita punya tanggung jawab mengajak atau mengarahkan kader ini semakin aktif, dan itu bisa dikembangkan sendirilah nanti. Ya. Dan memang betul, saya juga menyaksikan kemudian bahwa kita itu juga banyak diklat khusus setelah diklat SAR, diklat SUS ya seperti tadi. Dan itu manfaatnya akan sangat luar biasa. Menurut saya seperti itu. Untuk ini yang Raden dari sisi keansoran. Nah ini mungkin panjenengan kan skupnya lebih luas ya, lebih luas dan lebih kompleks apa yang ditangani. Mungkin ada hal-hal ya yang untuk langkah ke depan. Sekiranya paling enggak saya bisa mewarnai Pemuda di Pati Inti untuk seperti tadi, mungkin lebih dari itu. Wah, harus itu. Harus yang itu. Tahun-tahunnya sudah mulai tahun ini. Ya belum ya, jangan itu. Masih jauh. Ya. Iya betul Mas. Memang untuk Ansor itu ya, karena bagaimanapun dia merupakan organisasi kepemudaan terbesar. Jangankan di Pati ya, di Indonesia pun juga demikian. Dan secara keorganisasian Ansor itu sudah memiliki instrumen yang cukup matang di kesekretariatan maupun di manajerial organisasi. Bayangkan untuk apa istilahnya, untuk organisasi yang semi kultural kayak kita ini tahu-tahu harus diakreditasi. Gitu kan artinya ada syarat-syarat yang benar-benar formil yang harus kita lengkapi Mas, kita penuhi. Jadi asiknya di NU itu yaitu kita selain tertib berorganisasi, namun kita juga harus pandai mengemas budaya kultural Nahdiyin. Yo serius, yo santai. Yo ketoke nyamuk nang jebule ora. Kita gondol nang jebule ya bolo dhewe kan. Gitu ya? Iya. Pokoknya ya enaknya di NU itu kayak gitulah. Artinya ada seni lah, ya, ada seni. Dinamikanya macam-macam. Tapi karena secara ideologis kita sudah disatukan dalam sebuah paham yang sama-sama kita yakini sama-sama, nah itu akan lebih mudah kita satukan. Nah ini yang perlu harus kita kekuatan ini memang perlu kita berdayakan, sinergikan juga. Iya, kita sinergikan baik di urusan apapun lah, baik di urusan sosial bahkan sampai di urusan politik. Kalau saya itu banyak sekali kayak Dawe Gus Baha itu saya jadikan pedoman. Itu memang sangat rasional sekali. Kalau melihat politik itu jangan dilihat negatifnya, tapi lihatlah bagaimana kekuatannya dia sebagai pemegang otoritas. Jadi kiai boleh berfatwa 1000 kali tentang haramnya prostitusi, tapi hal itu tidak akan bisa menghapus prostitusi. Tapi kalau bupati saja yang satu itu ngomong prostitusi di sini harus selesai dan ditandatangani, itu sudah clear. Selesai. Artinya di situ kita memang butuh beberapa pemuda-pemuda khususnya dari kalangan Nahdiyin yang bisa memberikan mewarnai beberapa kebijakan-kebijakan politik khususnya di Pati yang bernuansakan Nahdlatul Ulama. Dan ini sudah menurut panjenengan sudah menjadi satu keharusan atau sudah menjadi satu pemahaman untuk kedepannya. Karena yang ini saya belum pernah terima loh. Waktu di PKD, waktu di kelas, kemana itu kalimat kayak gini, itu penting kan. Dan saya sangat setuju itu. Kita nggak bisa lepas dari itu. Dan memang harapannya ini loh. Cuman saya tuh sering bergaul juga dengan teman-teman yang di jabatan itu. Kadang-kadang kan di jabatan ini
Dayang lali loh. Pelakunya, lah ini perlu juga filter ini loh. Ini loh, oke, ini loh. Platform yang dicanangkan oleh teman-teman dari Ansor maupun dari Banser ya misalnya seperti itu, harus seperti apa sih. Tapi setelah itu juga harus ada filter. Benturan dayangnya kadang-kadang lali koncor. Tapi kalau yang manis-manis gini kan yakin tidak. Maka itu diperlukan itu sering ada selapanan. Selapanan. Seperti malam ini kita ya komunikasinya. Jadi mungkin yang lupa-lupa dealing nih lah. Wih, ngapa tuh dul itu. Berangkatnya bersama-sama, merangkap bersama-sama dari dari musola, dari masjid. Terus sekarang berada di seumpama ya, ada teman, ada sahabat yang sekarang berada di gedung DPR. Eksekutif maupun legislatif lah. Maka ya jangan lupa saya bareng-bareng. Ojo lali asale kan gitu. Awit itu ngopi bareng lagi. Saiki gitu loh. Misalnya seperti itu. Dan ini juga sangat penting. Dan menurut saya jenis kelamin itu penting dan jadi orang itu akan sangat menghargai kita manakala sikap kita itu jelas. Nah itu. Lah kadang-kadang orang apa nih sih jelas kok. Ki bangun nganu. Ada sih kan lo. Ya kayak gitu. Orang jelas ki biyen. Masa sih? Iya. Mau tak sampai. Bahasa jenis kelamin itu gimana ya? Karena memang di NU kita memang nggak bisa membawa organisasi secara organisasi terus kita kelaminkan hijau, abang, kuning itu nggak bisa. Tapi secara personal boleh. Bukan hanya boleh, kita memang didorong supaya kita nggak diapusi bahasanya. Kita harus paham, kita harus paham politik supaya nggak dipolitiki. Ya betul. Tapi kan dibalik yang memang tidak kami yang jelas tadi juga tidak terus saklek ya. Cuman paling enggak gambar itu ada. Sehingga tatkala teman-teman ada itu kita juga bisa iki piye awakmu gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi misalnya kita you berkiprah di eksekutif legislatif, you harus ingat asal karena itu loh. Itu juga penting. Oke, dan kita mendapat politik untuk ngeluh di kepala ini. Saya lebih cenderung sekarang di penghujung akan menarik ke 1 abad harlah dari Nahdlatul Ulama ya, NU 100 tahun ini. Betul tadi kita flashback ke depan tadi memang kesempatan yang sangat luar biasa. Ini mungkin jarang loh ya. Jarang loh. Orang neng tahun lagi. Iya. Padahal anak biasa cucu kita nanti itu. Untuk yang 2 abadnya. Cucu ya. Iya. Nah, untuk mensikapi itu. Mensikapi dari 100 tahun dari perjuangan beliau yang sebagai pendiri bagaimana ora iso mbayangno proses awal itu blas piye rekasane piye ruwete dan lain sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang kisi-kisi yang disampaikan untuk generasi muda. Sekarang dari yang Mas Kaji. dari Pak Sekretaris senior. Apa baik? Monggo. Iya Mas, ini 1 abad ini memang kalau NU kan diambil momentumnya itu awal kelahiran di tahun Hijriah. Ya, awal kelahiran di tahun Hijriah. Jadi 1344 ya, di bulan Rajab 16 atau 16 Rajab. Dan ya akan bagaimanapun yang namanya 100 tahun itu memang ya apa istilahnya Mas? Ulang tahun emas ya. Iya. Emas 50. Emas apa? Milenium apa ya? Sesuatu yang memang ya, spesial. Spesial. Jarang loh alami orang, aku merayakan yang ke 100 enggak ada. Organisasi bisa sampai di pencapaian 100 tahun dan progresnya itu grafiknya semakin baik, semakin banyak secara kuantitas dan semakin mentes secara kualitas. Itu luar biasa. Satu organisasi paling tidak ini merupakan pembuktian besar bahwa ini semua memang berkah-berkahnya para pendiri-pendiri, para muassis Nahdlatul Ulama, bahwa NU itu ya memang apa yang sebagaimana didhawuhkan oleh Mbah Hasyim itu memang melalui proses istilahnya restu langit.
melalui proses restu langit yang memang benar-benar otentik. Itu ya hal ini ya yang menjadi jaminan bahwa organisasi semakin dia langgeng, semakin dia jaya, itu memang ibaratnya kalau di usul fikih itu la yastami'u ummati alal khata. Dalam kebersatuan umat kalau ada kemungkinan lebih banyak mandorotnya, itu pasti nggak akan langgeng. Itu kalau secara ideologi semacam itulah, Mas. Dan itu banyak contohnya juga. Banyak contoh. Ya. Sangat luar biasa. Komandan, mungkin ada tambahan terkait 100 tahun? Iya. 100 tahun ini memang di 100 tahun NU ini memang sangat luar biasa. Kita bersyukur ini momentum kita untuk banyak mengambil hikmah, khususnya kepada para pendahulu muassis NU. Bagaimanapun kita ketahui dan kita harus sadari bahwasanya bangsa ini ada, bangsa ini sampai sekarang berada di tengah-tengah banyaknya, atau bukan hanya banyak, ribuan suku, budaya, bahasa, tapi bisa bersatu. Dan salah satunya yang membuat satu adalah NU. Karena NU saat itu ya, kita kalau menilik sejarah dulu ya, NU kalau mau saat itu bisa aja, karena dengan kekuatannya, dengan besar pengaruhnya, itu bisa membawa atau memasukkan ideologi NU di dalam bangsa ini. Ideologi NU bukan ideologi Pancasila. Memaksakan itu bisa dengan kekuatannya, tapi ternyata apa yang dicontohkan para pendahulu itu tidak memaksakan itu, justru dengan bahasanya legowo, bahkan rela dimusuhi waktu itu ketika mensosialisasikan dan mempopulerkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan itu terbukti sampai sekarang dengan adanya Pancasila yang didukung, di backup penuh sama NU, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, aneka agama dan sebagainya bisa bersatu sampai saat ini. Dan itu berbalik kalau kita melihat di negara-negara bahkan yang asal muasal Islam di Jazirah Arab, itu secara suku sama, suku-sukunya Arab, bahasanya juga sama, bahasa Arab, agamanya ya bahasa agama Islam mayoritas, tapi ternyata di sana sampai sekarang nggak aman, perang dan kemiskinan dan seterusnya. Nah, kita sebagai generasi saat ini kita menyadari dan kita mengetahui ternyata negara-negara lain, maksudnya itu banyak yang belajar dari Indonesia. Apa ini? Rahasianya negara Indonesia yang jauh dari pusat Islam, tapi ternyata menjadi negara yang secara agama Islamnya adalah yang mayoritas, tetapi ternyata tidak ada perpecahan dibandingkan dengan negara-negara itu. Nah, apa itu yang menjadi rahasia? Ternyata rahasianya adalah NU sendiri itu. Ketika mempunyai ideologi yang tawasud, tengah-tengah, toleran, itidal, jadi tidak terus besar, terus mina-mina dan sebagainya. Ngotot, itu sekarang justifikasi. Betul. Dan akhirnya banyak negara yang akhirnya mendirikan NU atau pengen belajar NU. Jadi sekarang ada NU cabang istimewa mana, Mas? Saudi, Mesir, di Eropa, Malaysia dan sebagainya. Dan di situ juga Pancasila. Justru yang mempopulerkan Pancasila di negara-negara luar bukan dari kalangan pejabat, tapi justru malah para kiai, khususnya saat ini santri, ketua PBNU Gus Yahya, bagaimana beliau mencontohkan, memberi suri tauladan, datang ke Vatikan,
mempopulerkan bagaimana kita itu hidup itu harus bersama-sama. Nah, itulah yang akhirnya nantinya insya Allah ini kan temanya apa? Mendikdayakan NU. Bukan hanya bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa dan generasi NU tentunya punya tanggung jawab dan punya amanah yang harus kita bawa. Bahwasanya nggak usah jauh-jauh kita mempopulerkan Pancasila di luar lah. Kita populerkan dulu di kalangan lingkungan masyarakat sehingga betul-betul NU itu membuminya NU itu betul-betul yang terasa. Iya, kelegoan dari para founding fathers itu ya, termasuk para ulama memang dalam ayat pertama ya dalam Pancasila mengenai ketuhanan dan selanjutnya adalah mengenai bagaimana syariat itu sehingga pada waktu itu rela ya untuk dihapuslah supaya tidak terjadi kericuhan lah pada era itu. Baik pada saat itu maupun ke depan itu hebatnya para beliau-beliau itu. Jadi tahu ini kalau sampai ke depan pasti menjadi satu polemik dan celah untuk perpecahan. Oke, Gus, sebagai penutup, kita ketahui bahwa generasi kita setelah sahabat ini, turun-turun dari Nahdlatul ini beraneka macam warna. Baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, politik pun demikian. Kira-kira untuk supaya supaya tetap harmoni ini loh. Boleh abang, kuning, hijau, irang dan lain sebagainya dari sisi politik maupun bidang yang lain, tapi tetap harmoni. Kira-kira ini apa yang perlu dipakai sebagai pegangan oleh kita dan generasi ke depan? Apa kira-kira boleh loh bermacam-macam dan lain sebagainya, tapi tetap ini loh kita itu Nahdliyin gitu. Kira seperti itu. Ya. Butuh ini Mas, butuh banyak sekali kemasan ya, artinya formula bagaimana kita tetap punya nalar politik yang betul-betul matang, namun juga di urusan ke-NU-an juga nggak politis banget. Nah, itu kan butuh formula yang cantik. Ada seni ya? Iya, ada seni. Seni tapi nyeni gitu loh. Seni tapi nyeni. Iya. Seni tapi nyeni ya? Iya. Oke. Jadi kalau dawuhnya Gus Mus itu ya ini, yang penting itu dia secara karakter, dia secara ideologi memang mencerminkan sebagai kader Nahdlatul Ulama. Nah, itu sudah satu patokan untuk kita memberikan inilah semacam apresiasi atau dukungan terkait dengan perkembangan sosok. Nah, yang kalau urusan yang terlalu politik yang secara eksplisit itu sebenarnya di NU itu ya memang yang begitu. Kalau berbicara NU harus kembali ke hitoh. Artinya dia tidak boleh menjadi kendaraan politik, tidak boleh menjadi alat politik. Namun di satu sisi NU tetap harus bisa mewarnai dunia perpolitikan. Harus. Itu. Ya. Itu kan butuh skema yang cantik ya. Iya. Saya belum ketemu juga ini. Maksudnya. Gitu ya. Ya, artinya secara hati, secara inilah ya chemistry. Antara sesama kader itu saling ada keterkaitan lah. Kembali ke tadi, namun saya Mas, dari pengalaman juga kembali ke tadi. Kita tuh manakala biasanya kita itu tahan kalau ngeleh, lapar, biasa ngopi bareng. Tapi manakala sudah ada ikan yang gendut ya, itu kadang-kadang kita nggak kuat gitu kadang-kadang. Ini yang juga yang alami juga. Iya. Kuncinya eling lan mas podo. Nah itu bahasa 70 tahun ke atas itu.
Ya, tapi itu relevan. Ya. Relevan itu untuk sampai kapanpun itu Betul, setuju. namanya pesan-pesan itu eling lan waspada. Bahwa seumpama ada teman dari Ansor atau Dancer yang berkiprah di dunia politik kalau kita berbicara politik atau berbisnis atau apapun. Ketika sudah di atas artinya sukses, maka harus eling dari berangkatnya dari mana. Lalu ketika dihadapkan dengan kesuksesannya itu dengan akhirnya punya peluang melihat yang gendut-gendut tadi, waspada, bahaya ini. Ya, jadi jebakan-jebakan seperti itu harus jangan sampai terlena. Maka eling lan waspada itu sangat luar biasa. Ya, sering kumpul-kumpul meskipun sudah di eksekutif atau legislatif. Harus kembali kopdar, makan sego kucing bersama. Betul. Oke, sebelum kita ke penutup, kemudian ada ini sedikit fenomena Gus sudah pernah tak kupas yang kemarin. Fenomena Gus dan macam-macam dulu yang neko-neko itu sudah dikupas kemarin sama teman-teman PAC. Sekarang saya terakhir ini saya nggak menyebut nama, tapi ada sosok juga yang sangat kita hormati ya. Mungkin kadang-kadang menceblung, nah itu loh. Menceblung menjustifikasi seorang pemimpin dan sebagainya. Ini juga kadang-kadang nilai manusiawi. Iya, saya kadang-kadang memang manusia itu tempatnya salah dan lupa loh. Iya, nggak nyangka loh. Kadang-kadang seperti itu. Dan mungkin juga dengan perhitungan. Lah ini, kadang-kadang saya tidak usah sebutkan nama, tapi versi jenengan piye kok ini Gijah. Sebagai anak-anak muda ini, apakah kita itu bagaimana, atau kita prihatin, atau kita itu kan salah dan lupa biasa, atau itu kan dinamika, monggo mensikapi tersirat, sidik bae rasa kakek gitu. Ya itu tadi mungkin sudah nggak eling dan nggak waspada. Kadang-kadang ya itu tadi kunci wah kalane Seumpama tadi ada kemarin ya, ada seorang publik tokoh akhirnya kepancing ikut mengomentari sampai ke personal. Tapi itu aslinya kalau kita mau istilahnya mau lebih dalam, mau terbuka, banyak istilahnya apa sih? Digital jejak digital. Itu jejak digitalnya itu memang arahnya itu ya memang hampir. Delalai kesamruk kemarin itu delalai. Aslinya itu sudah proses rahasia. lama. Bukan rahasia umum. Jadi memang kecondongannya memang ke situ. Anti. Jadi eling waspada tadi kuncinya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa terus Gus atau apa. Siapapun pasti kalau nggak cocok cuman mestinya sebagai tokoh, sebagai public figure yang dia punya pengikut, yang segala tindak tanduk ucapan itu akan ditiru. Mestinya hati-hati. Eling lah. Oke. Dan sebagai penutup, mungkin satu abad ini ada satu quote atau mungkin ada pesan-pesan atau pesan bagi kita generasi muda maupun anak-anak kita ke depan terkait dengan HUT NU 100 ini. Mungkin ada yang jangan sampaikan, monggo. Nah, ini penting ini tausiahnya para kiai muda. Monggo Mas Haji. Ngalah Dene. Monggo, Mas Mam. Ini pesan ini ya. Pesan kepada beberapa generasi muda, generasi yang mungkin eranya di bawah kita. Untuk berkiprah secara struktural di Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun sebuah pergerakan itu memang harus dirasionalisasikan secara sistemik. Artinya kekuatan kita bahwa kebaikan itu yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Artinya kita NU itu karena ini jamaahnya atau Nahdiyin yang non
yang kultural lah ya, yang kulturalnya itu banyak sekali. Beda mungkin dengan beberapa organisasi lain. Dia mungkin lebih kecil secara kuantitas, tapi semuanya punya kesadaran struktural, Mas. Nah, ini. Jadi yang perlu kita tanamkan kepada generasi adik ya, rekan-rekan kita, adik-adik kita, marilah kita mulai sekarang berkiprah kepada Nahdlatul Ulama secara struktural. Hikmah secara betul-betul dan merapatkan barisan ke organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ya, karena dengan terstruktur itu memang ada tahapan-tahapan yang jelas ini. Betul, itu iya. Matang. Itu Mungkin kemudian sebagai penutup mungkin ada kesan, ada tambahan. Ya. Tambahan, enggak tambahan lah. Ya. Kalau dari mawon. Ya ora. Doa umroh aja. Pengen ketularan. Enggak, intinya kita bersyukur di saat banyak yang belum kenal NU. Ya. Secara jamiah maupun secara ideologi dan sebagainya, tetapi kita ditakdirkan hasilnya ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian. Kita berharap, kita mensyukuri itu, dan kita pesan untuk diri saya sendiri maupun teman-teman atau generasi nantinya, bahwasanya yang sudah di dalam ini kita harus bersyukur dan harus lebih memahami lagi, dan kita meyakini akan banyak keberkahan. Amin. Ketika kita berada di Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan ini terbuka untuk siapapun, ora teding aling-aling, ora terbatas umur juga ya Mas ya. Bebas lah, karena memang ada step-stepnya. Ya. Untuk yang putri kita ada wadahnya. Ya. Putri yang sepuh ada namanya muslimat. Ya. Putri yang masih muda itu mamah-mamah muda. Ya. Itu ada wadahnya fatayat. Banyak sekali lah. Oke. Dan itu untuk pengembangan kita. Itu kita ber-NU ini bukan untuk diri kita aslinya. Artinya bukan hanya bukan untuk NU aslinya, tapi untuk diri kita sendiri. Kemanfaatannya untuk kita baik secara pengalaman, ilmu, dan lebih-lebih adalah berkah. Ngomong-ngomong tadi kan disendil terus sama Gus Muam itu umrah dungane apa sih kita gitu loh. Pengen dijawab itu. Apa rahasia ini? Gitu ya. Ibaratnya orang aman kepanggil lah. Masya Allah. Ada doanya Mas Bang. Gitu ya? Dana operasional awal dan dana operasional akhir. Oh gitu ya. Panjangannya itu ya. Operasional awal. Oke, luar biasa. Oke gitu ya. Para komandan, teman-teman, sangat luar biasa apa yang menjadi panjenengan sampaikan, dan saya yakin akan sangat bermanfaat bagi kita, terutama generasi-generasi dan anak-anak kita ke depan, dan mudah-mudahan dengan berkhidmat kita ke Nahdlatul Ulama memberikan keberkahan untuk semuanya, dan ya menjadi amal kita lah ke depan. Dan dicatat ini loh santrinya Mbah Hasim gitu ya. Saya pikir itu. Terima kasih atas rawuh panjenengan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebagai penutup kita, salam hormat kita, salam S3 sedulur Sugiarto selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bro.